Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal di bab 4 di nomor 1 untuk tugas yang kedua. Ini di soalnya itu buatlah program untuk mencetak bilangan sebanyak n dengan ketentuan jika n bilangan kelipatan 4, cetak A, terus jika n bilangan kelipatan 6, maka cetak B, jika n bilangan kelipatan 4 dan 6, maka cetak A dan B. A, B. Lalu untuk deskripsi programnya dimulai dengan mendeklarasikan variabel n dan i itu bertipe integer. Variabel n ini berfungsi sebagai batas akhir bilangan yang akan dicetak, sedangkan variabel i itu digunakan sebagai variabel perulangannya. Terus user atau pengguna itu kemudian diminta untuk menginput nilai n. Jadi nanti di outputnya itu kita diminta untuk memasukkan berapa nilai dari n-nya yang kita inginkan. Lalu karena banyak perulangan sudah diketahui dari awal yaitu sebanyak n, maka digunakan pernyataan for. Nilai awal i diinisialisasi dengan 1 karena perhitungan dimulai dari angka 1. Kondisi perulangan adalah i kurang dari sama dengan n agar perulangan berhenti saat sudah mencapai batas yang diinput oleh user atau pengguna. Perubahan nilai menggunakan i++ karena setiap perulangan angka bertambah 1. Jadi nanti setiap perulangannya itu i itu akan ditambah dengan 1. Terus, di dalam perulangan terdapat pernyataan kondisi. Jika I itu merupakan kelipatan 4 dan 6, maka program akan mencetak AB. Jika I hanya kelipatan 4, maka mencetak A. Jika I hanya kelipatan 6, maka mencetak B. Jika tidak memenuhi semua kondisi tersebut, maka program akan mencetak nilai I itu sendiri. Setelah kondisi dijalankan, perulangan akan kembali menaikkan nilai I hingga kondisi tidak terpenuhi lagi. Nah, itu dinaiki nilai I itu dari yang i++ itu tadi, i ditambah 1. Lalu setelah keluar dari perulangan, maka program akan selesai. Untuk program ini, flowchartnya seperti ini. Ini yang bentuk oval ini itu untuk memulai atau mengakhiri, start atau end. Itu sama aja. Nah, setelah itu ke masukin variabel atau masukin nilai n-nya. Nah, setelah itu kita ke for, ke bentuk for-nya. I sama dengan 1 to n sampai n gitu. Terus kalau misalnya benar, dia akan lanjut ke kondisi if, mengecek atau apakah I itu modulus dari I I modulus 4 itu habis atau sama dengan 0 dan I modulus 6 itu sama dengan 0. Kalau iya, itu nanti mencetak AB. Itu berarti kalau misalnya I itu dibagi 4 atau I itu dibagi 6 itu habis dibagi 4 sama 6 gitu I-nya. Kalau misalnya benar itu mencetak AB, lalu setelah itu melakukan proses I++ yaitu I itu akan ditambahkan dengan 1. Nah, setelah itu dia akan melakukan perulangan ke for ini tadi. Nah, tapi jika kondisi yang pertamanya salah, kita programnya akan mengecek lagi ke kondisi mengecek ke kondisi jika I itu habis dibagi 4. Nah, kalau benar itu akan mencetak A, lalu dia akan ke proses I++ tadi, terus dia akan ke perulangan for ini tadi lagi sampai dia salah. Nah, terus kalau misalnya ini juga salah, kondisi yang kedua ini salah, lanjut ke kondisi yang ketiga. Program akan mengecek apakah I itu habis dibagi 6. Kita menggunakan I modulus 6 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya iya, maka mencetak B, lalu melakukan proses I++. Setelah itu akan melakukan perulangan for yang ini tadi. Nah, tapi kalau misalnya tidak habis dibagi 6, tidak habis dibagi 4, ataupun tidak habis dibagi 4 dan 6, itu berarti dia akan mencetak I. Jadi nanti di outputnya itu bakal munculin nilai I-nya, lalu nanti ada spasi di setelah variabel atau nilai I-nya itu dimunculkan. Bukan variabel, tapi nilai I-nya itu dimunculkan. Nah, setelah itu tetap melakukan proses I++ itu tadi, jadi nilainya itu bertambah atau naik. Setelah itu akan melakukan
proses perulangan for ini lagi sampai dia salah, dan kalau salah dia akan programnya langsung berakhir. Nah, setelah itu ini untuk pseudocode-nya. Nah, untuk variabel kita deklarasikan dulu, kita gunakan variabel n dan i, itu bertipe data integer, lalu begin ini untuk memulai dari programnya ini. Lalu kita masukkan nilai n atau variabel n, terus gunakan perulangan for, itu untuk i sama dengan 1 to n, bentar. Yang ini sama dengan aja. Semua satu kan for. Nah, ini untuk pernyataan perulangan for, itu i-nya itu sama dengan 1 sampai n, sampai nilai n-nya itu sebanyak, intinya sampai sebanyak si nilai n itu. Terus ini begin untuk memulai isi dari yang for ini tadi. Nah, kita gunakan kondisi if, jadi agar kayak mengecek gitu jika ini salah masukin, sebentar, ini pakai mod atau persen. Ini mod 4 sama dengan 0. Nah, ini begin kayak memulai isi dari yang for itu. Terus kita gunain untuk ngecek kondisi yang tadi yang diminta di soalnya. Jika i itu habis dibagi 4 dan i itu habis dibagi 6, habis dibagi 6, maka munculkan output AB. Nah, jika yang kondisinya tadi salah, kita cek lagi kondisi kedua. Jika i itu habis dibagi 4, maka programnya akan mencetak A, write A. Terus jika salah lagi, kita cek lagi kondisi berikutnya. Jika i itu habis dibagi 6, maka ini maka programnya itu mencetak B. Maka programnya akan mencetak B. Nah, terus selain itu, kalau misalnya nggak ada yang benar dari kondisi-kondisi ini, maka program itu akan mencetak nilai dari variabel i, lalu akan menampilkan spasinya gitu. Nah, ini n ini untuk mengakhiri isi atau membungkus isi dari yang for ini. Jadi ini mulainya. Jadi isi dari for ini dimulai dari bagian ini sampai n titik koma ini. Lalu n ini untuk akhir dari programnya, keseluruhan program. Itu untuk pseudocode-nya. Nah, kita lanjut ke program C++-nya. Hashtag include iostream ini digunakan agar kita itu bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan enlan. Terus untuk using namespace std itu agar penggunaan standar itu atau penggunaan yang std itu lebih sederhana gitu. Karena kalau enggak, kita bakal menggunakan kayak banyak gitu setiap make cout, cin, dan enlan kayak gitu. Terus kalau untuk integer main itu tuh titik awal dari eksekusi programnya. Ini untuk kurung for awal yang pertama ini itu menandakan awal dari programnya. Nah, yang untuk yang ke-17 ini akhir dari programnya, yang kurung for awal, tutup kurung for awal di bawah ini. Ini integer itu, int ini integer itu tipe data dari programnya, yang mana itu untuk variabel n dan i. Lalu cout ini untuk menampilkan teks yang di dalam tanda petik ini ke layarnya. Jadi nanti akan muncul masukan nilai n.2. Nih.
akan muncul teks ini di outputnya. Lalu nanti yang kita masukin di sini itu akan terbaca oleh programnya, itu dimasukkan ke variabel n pakai si in ini. Lalu for itu pernyataan perulangannya, itu kita inisialisasi i itu sama dengan 1, terus i itu sampai dia itu kurang dari sama dengan n. Nah, lalu untuk menambahkan atau menaikkan nilai dari i-nya itu kita menggunakan i plus plus. Jadi i plus plus itu sama dengan i ditambah 1. Terus di dalam for itu kita cek kondisinya. Jika i itu habis dibagi 4 dan habis dibagi 6, itu kita nanti programnya akan mengeluarkan output AB dengan menggunakan cout, siku ini, dan AB ditanda dalam tanda petik. Untuk yang i habis dibagi 4 dan i habis dibagi 6 itu menggunakan i modulus. 4 sama dengan 0, dan nya juga 2 kali i modulus 6 sama dengan 0. Terus jika salah, kita cek lagi kondisinya. Jika i habis dibagi 4, maka nanti di outputnya akan mengeluarkan A aja. Terus kalau misalnya else if selain dua kondisi ini, ngecek lagi programnya. Jika i itu habis dibagi 6, maka nanti cout dikeluarin, ditampilkan di outputnya itu B. Tapi jika selain itu tidak ada yang benar dari kondisi if di atas ini, maka nanti di outputnya akan mengeluarkan i, nilai dari variabel i. Lalu ada spasi di sampingnya atau di sebelahnya. Itu kayak misalnya satu itu kan nggak habis dibagi 4 dan nggak habis dibagi 6, terus juga nggak habis dibagi 4 dan 6. Nah, jadi nanti si programnya hanya akan mengeluarkan atau menampilkan di output itu satu, yaitu i ini tadi satu kan. Nah, lalu nanti setelah itu dia akan mengulang ke sini, jadi i-nya nanti itu ditambah kayak i plus plus, berarti i ditambah satu, jadi nanti nilai dari i-nya itu berubah menjadi 2. Nah, dia mengecek apakah ini kurang dari sama dengan n. Kalau iya, nanti dia langsung mengecek ke kondisi ini, apakah 2 itu habis dibagi 4 dan 6. Tidak kan? Terus ini dia ngecek lagi, yaitu habis dibagi 4 atau tidak. Tidak juga. Yang 2 tadi habis dibagi 4 atau tidak. Tidak. Terus di kondisi ketiga juga tidak habis dibagi 6 kan, angka 2 itu. Lalu dia lanjut, berarti menampilkan si angka 2 itu ke output. Lalu nanti akan kembali lagi ke i plus plus ini. Contohnya 4 nih, itu kayak tadi 2 ditampilkan. Nah, setelah itu dia ke i plus plus ini tadi lagi. Jadi i itu tadi kan 2 ditambah 1 lagi, berarti i itu akan variabel i itu menyimpan angka 3. Nah, programnya ngecek apakah ini kurang dari sama dengan n. N yang kita masukkan itu kan 4. Jadi karena i itu kurang dari sama dengan 4, maka dia akan melanjutin, programnya akan mengecek apakah angka 3 di dalam variabel i itu tuh habis dibagi 4 dan 6 atau tidak. Karena tidak, lanjut ke kondisi berikutnya, apakah habis dibagi 4? Tidak juga. Apakah habis dibagi 6? Tidak juga. Lalu dia akan langsung menampilkan si i tadi yang berisi nilai 3. Seperti ini. Terus 3 tadi ditambah 1, yang mana itu 4. Nah, i itu kurang dari sama dengan n kan? Berarti memenuhi juga. 4 itu tadi berarti kurang dari sama dengan 4. Karena 4 itu sama dengan 4. Lalu dia mengecek ke kondisi ini. Jika i itu habis dibagi 0 dan i habis dibagi 6, dia akan mengeluarkan, menampilkan AB. Tapi ini cuma habis dibagi 4 kan, nggak habis dibagi 6 juga. Jadi ini dilewatkan, dia salah. Jadi programnya mengecek ke kondisi berikutnya. I itu habis dibagi 4, itu habis dibagi 4. Karena iya, jadi programnya um, langsung mengeluarkan si A ini tadi. Nah, karena sudah benar, nggak perlu, jadi programnya nggak perlu ngecek ke bawah lagi. Jadi langsung ke i plus plus ini. I tadi kan 4, jadi 4 ditambah 1 itu 5. Terus programnya ngecek ke sini, apakah apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4? Karena tidak, jadi programnya langsung berhenti. Seperti itu.
Ini coba kita masukin yang rame. Yang banyak. Hmm, 30. Nah, ini habis dibagi 4, habis dibagi 6. Nah, hmm, nah, untuk angka yang 12 ini itu kan dia habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. Jadi dia mengeluarkan AB di sini. Begitu. Mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 1 di tugas kedua di bab 4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.